Legenda Putra Langit, Lembah Kekelaman Masa. 7 hari berturut-turut pertapa alis singit menyerap energi sang surya. Lalu dipindahkannya ke tubuh Raja Wali. Wajahnya memulai memerah sehat. Paman, kau sadar tepat pada waktunya nak. Tak sia-sialah jeripayahku. Ya paman, tapi sekujur tubuhku kok lumpuh. Belum bersyukur kok udah nanya macam-macam. Tolonglah paman, dendamku belum terbalaskan. Wajah sayu almarhumah ibunya. Bergulirlah air bening itu. Apa-apaan kau meneteskan air mata? Cengeng amat. Adalah puncak segala kesedihan yang tak terbendungkan saat ini paman. Halah, pintarnya bersilat kata. Ketahuilah aku tak suka itu. Jawablah, mana yang lebih penting? Negara atau dendam pribadi? Keselamatan negara paman. Sebab menyangkut kepentingan banyak orang. Kejelian pertimbanganmu patut dapatkan penghargaan. Setelah pulih sempurna, apa rencanamu? Menjaga negara ayahku yang sedang terancam. Astaga, dia memang patut jadi putra langit. Ya, pamanmu ini akan mengajarkan kau tenaga dalam. Kemajuannya sangat tergantung pada niatmu untuk sembuh. Dengan tulus ikhlas, alis singit mengalihkan jurus puncak kelompok dewanya para muridnya. Daya serap Raja Wali mengherankan gurunya. Esok aku akan memulihkan kondisi tulangmu. Tahankanlah rasa sakit yang mengelutimu nanti ya. Aku janji paman, cuma sekarang aku lapar dan haus sekali. Baik, sedikit, cuma pengganjal saja. Perlahan, jangan sampai tumpah setetes pun. Wow, pahit airnya paman. Dasar, inilah yang namanya air gua bergayut. Belum tentu 1 bulan bisa dapat 1 guci kecil. Iya paman, tidak pahit kok, manis kok, terima kasih. Tetes nadi memperkokoh jaringan otot. Sangat menyehatkan. Khasiatnya berlipat ganda bila kau rajin berlatih kungfu. Agar terlindung dari sinar surya, setumpuk teratai membungkusnya. Di balik air terjun, di situ alis singit diam. Dari gua ini mengalir warna kesederhanaan hidup. Fananya dunia terasa kental. Lah, kok ada bau harum begini? Jangan-jangan teratai Dewi Abadi sudah mekar. Sebuah lorong panjang menghantarkannya ke dasar gua. Dari ujungnya datang selendang sinar lembut. Ini yang namanya Gua Serongga. Sebuah kolam di tengahnya, menyuguhkan keindahan teratai. Keharumannya memenuhi Serongga. Kuntum teratai di mana-mana. Teratai ini cuma mekar 100 tahun sekali. Genap 20 tahun aku menantinya. Apa ada kaitannya dengan kehadiran Raja Wali? Alis singit berniat meluangkan waktu menyelidikinya. Hitungannya 95. Bunga persembahan untuk orang besar. Selama ini aku berharap bunga ini bisa membantu prosesku menjadi manusia dewa. Bunga ini bak obat dewa. Bisa mempercepat proses kungfu hingga 30 tahun. Bunga langka di jagat raya. Bukan cuma bunga dan buahnya. Tangkainya pun menyembuhkan sakit tulang dan penyakit lumpuh. Kalau ku berikan pada Raja Wali, bukan saja membantu proses penggantian tulangnya saja, tapi malah membantunya jadi manusia setengah dewa. Luar biasa nasib anak itu. Sedangkan nasibku sendiri, kok ia tidak sebagus anak itu ya? Oh nasibku, rasanya aku ini orang tertolol di dunia. Mengapa mesti menyesal? Bukankah ia bak putraku sendiri? Hura, kini kelompok dewa memiliki pewaris tanpa tanding. Memang ia ditakdirkan jadi luar biasa. Akan ku bantu ia sepenuhnya. Biarlah semua air gua bergayutnya ku berikan padanya. Sudah setengah mangkok dalam semalam. Dulu sebulan lamanya baru penuh. Kalau begitu bisa 1 mangkok 1 hari. Ini akan sangat membantunya. Luar biasa, sungguh sang pencipta menyayanginya. Segalanya diatur begitu rapi untuk bocah ini. Menuruti anjuran sang guru, sang bocah bermeditasi 3 hari. Kini simpul hatinya mengeluarkan warna jingga. Ia merasa begitu segar, terbuai ke alam mimpi. Yang seperti ini aku butuh waktu 10 tahun. Dan dia, sudah suratan kelompok dewa akan membuka jalan pada kebenaran. Sebentar lagi fajar menyingsing. Segera ia kembali untuk memetik teratainya. Wah, batangnya besar amat. Dengan buah dan batang teratai ini, pengobatanku padanya akan berhasil. Ku mulai sekarang bocah, tahankan sakitnya. Biji-biji teratai itu memancarkan sinar.
aromanya pun semerbak. Anakku Raja Wali telanlah biji ini. Khasiatnya sangat membantu. Astaga, 10 kali lebih pahit dari air gua itu. Ketahuilah, aku sendiri heran. Keberuntungan kok terus-menerus. Tahan kan ya, sakit sedikit. Segala racun dan sel yang rusak di tubuhnya dibuang. Bukan main ia tahankan nyerinya. Sangat hati-hati singit membelah batang teratai. Digunakan ini sebagai pembalut lengan yang terluka itu. Ia jatuh setengah sadar. Biji teratai mulai bekerja. Lengannya terasa dialiri air sejuk. Rasa sakit itu berkurang. Singit mengarahkan dua tangannya, menyerap energi murni sang surya. Lewat dua jalur, energi itu dialirkan ke lengan Raja Wali. Kehangatan yang menyelusup itu mengurangi lagi sakitnya. Waduh, lebih lelah dari meditasi sendiri. Gatal sekali paman. Cengeng pasti gatal, karena lukamu menyembuh. Ya, maaf paman, silakan bacakan mantra paman lainnya. Keteguhan sikap Raja Wali, sungguh membangkitkan semangat alis singit. Raja Wali mampu menghafalkan setiap kata tanpa salah. Sungguh ia terpesona. Jangan cuma dihafal, resapkan, biar berdaya guna. Aku paham kok paman. Begitu gamblang Raja Wali memaparkan misteri mantra itu. Singit sampai menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Astaga naga-naga. Baik, akan kuajarkan rapalan yang lebih tinggi, sekalian kungfunya. Wah, ada hujan dari mulutnya. Aku berjanji akan langsung menyerapnya. Jadi congkak kau, jangan sombong dulu. Sedikit saja kau bikin kesalahan, jadi bolu kukus kau. Yang satu bersemangat ngajar, satunya giat menyerap. Masa berlalu tak terasakan, masih ingat kawan, pada situasi di kerajaan Zouta, kekuatan dari dalam ketabahannya mampu menghalau mereka. Panah mereka terbuang sia-sia. Hawa pelindungnya bukan tandingan kita. Kekagetan tak boleh dilanjutkan serangan. Teriakan Raja Zof meledakkan hawa pelindung para dayang. Ketika itu seorang pembohong menyeruak. Jaring racun membuat seluruh wajah Raja gatal. Zof berbalik tanpa tedeng. Aling-aling disertai kepalanya. Hanya sekian, Zof berdiam mengeluarkan racunnya. Kasihan kawan-kawan kita, Raja terkutuk. Dua gadis ini menyerang saat Zof bermeditasi mengeluarkan racunnya. Gadis-gadis itu begitu cantiknya, tapi kok begitu galak, masih muda minta mati. Sudah lama sang raja tidak melemahkan otot-ototnya. Biarkan sajalah, dengan lincahnya tonjokan Raja Zof terelakkan. Bodoh, kalian tak kenal siapa aku? Sungguh suatu pukulan yang tangguh. Itu belum apa-apa, kau belum lihat yang sesungguhnya. Para pengawal sibuk memberesi yang terluka. Pengawal itu menjerit kesakitan, begitu menyentuh sang gadis. Yang lainnya terperanjat. Matilah kalian antek-antek Zof. Begitu serbuk racun ditebar, jatuhlah mereka. Bodoh, bisa-bisanya dirobohkan oleh dua gadis kecil. Menyebalkan, dua cincin raksasa melintas di udara selepas ia merapal ilmu. Tak sempat kabur, keduanya lalu menabur serangan beracun menghadang raja. Itukah golok langit? Tepat sekali, jurus terbarunya, hanya hitungan detik, serangan itu dipatahkan. Sungguh mengerikan kungfunya, larilah kuntum. Biar kuladeni, harus ada di antara kita yang lolos. Hahaha, berani-beraninya menantang Raja Kungfu kita. Kalau melawan takdir pantasnya mati. Hahaha, dasar tolol, cepat keluarkan ajian pamungkasmu. Sebab aku sudah mulai bosan bergurau. Perempuan-perempuan itu, kau tahu siapa mereka? Tubuh mereka tinggi semampai, logatnya pun bukan logat di sini. Lebih baik segera diringkus dan ditanyai. Sesungguhnya Wumu ini sedang cemburu. Tapi aku yang diperalatnya, licik sekali, semuanya mahir permainan racun. Sepertinya mereka masih menyimpan ilmu lainnya. Kurasa terhadap dua gadis ayu ini, Raja Zof takkan sampai hati membunuhnya. Kenaga terbang menebar bola racun supaya kuntum tak terhalang. Yang penting, sampaikan pada Ratu Pelangi Sutera, bahwa Zof akan merubah Raja Wali jadi insan suci. Kenaga terbang menebar bola racun supaya kuntum tak terhalang. Hei, hati-hati semuanya, pengawal dan para inang racunnya mematikan.
Menghindar, Raja Zov, arus pusaran tenaga dalam. Bola-bola racun itu digulungnya jadi satu bola besar, lalu dilimpahkan kembali kepada pemiliknya. Terlambat baginya, Kuntum yang lari merayapi pilar istana. Kau pikir keluar masuk rumahku bisa seenaknya ya? Turun, itu lebih sopan. Lapisan dalam busana yang menyimpan racun, mengejutkan Wungu. Peluang emas untuk Kuntum. Menghentak tenaga dalamnya, ia menemukan langit-langit rumah. Hei kunyuk, kau tak punya sayap, jangan harap bisa kabur. Loh, sungguhan dia bisa terbang. Kuntum mengembangkan sayap menghiasi malam. Kedongkolan Pualam tak terbendung lagi. Awas kau, ia cuma memandangi gadis itu menjauh. Selendang sayap itu diikatkan ke betisnya, sehingga dalam keterdesakannya, ia bisa langsung menariknya. Habislah muka kita kali ini. Sekarang kita harus bisa mengorek cerita dari yang satu ini. Dia sudah memadamkan hidupnya sendiri. Sungguh kesetiaannya kuhormati. Raja, maafkan aku, ia tak terkejar, sebab ia bisa terbang. Ah sudahlah, mereka memang misterius. Sia-sia penasaran. Suruhan cahaya barat, apa mungkin itu? Jelas tidak, kekejaman seperti itu tak ada pada cahaya barat. Jangan-jangan, biar ku periksa lebih teliti. Datuk Saji segera menyibakkan baju atas gadis itu. Sebuah tato terlukis menyeramkan. Orang-orang dari lembah kekelaman masa. Kelompok ini adalah orang-orang primitif di daerah selatan di tengah-tengah rimba gelap. Gunung kekelaman masa berjarak ribuan mil dari kerajaan Zouta. Inilah kediaman kelompok tersebut, gunungnya gunung berapi. Istananya di tengah-tengah kawah, sekelilingnya benteng dan hunian orang-orang terkemuka mereka. Istana kekelaman masa, sebuah istana yang angker, memayungi segala kegiatan pemerintahannya. Arca kelam lambang dewa pelindung kelompok ini. Sebuah bentuk berhala, hawa misterius yang mengandung kesesakan untuk orang-orang di luar kelompok mereka terasa mencengkeram di ruangan ini. Kuntum menceritakan segala apa yang dilihat, didengar dan dialaminya di istana Zouta. Kalau Zov menaruh perhatian begitu besar pada Raja Wali, bunuh saja. Kita tinggalkan dulu hawa panas Ratu Pelangi Sutera dengan 7 panglimanya. Lambang ini banyak dikenal oleh kalangan atas dunia persilatan. Lambang kengerian, tak terpikirkan sebelumnya. Kok berani sekali mereka mengadakan penyerangan gelap. Ini gara-gara tuanku dulu tidak tuntas menghabisi keturunan kelam itu. Kita tak bisa menyalahkan Jenggala dalam hal ini. Sebab, 10 tahun silam, nyaris ia habisi seluruh suku kelam. Pasti ada yang bisa lolos. Cuma ia larinya itu ke dalam rimba belantara, sangat sulit diselidiki. Memang ya, siapa yang mengira? Apalagi rajanya si Pangkon Bewana. Sudah kita tawan dalam penjara awan-awan. 10 tahun bukan bilangan enteng. Kebangkitan mereka pasti ditunjukkan untuk pembalasan pada kita. Ya, apalagi kalau mereka tawarkan persekongkolan dengan Benteng Barat. Bagaimana kita? Cepat kirim utusan untuk menjemput Raja Wali. Katakan, ia akan diajarkan keterampilan istana. Untuk apa segala kerepotan ini tuanku? Suruh saja Cahaya Barat datang menghadap untuk menukarkan Raja Wali dengan kakaknya. Sungguh cerdas kau, andai pun Cahaya menolak, ia patut diberi hukuman. Ya, pimpinan semua benteng pun pasti menyetujuinya. Sayang sekali pesta pora kita mereka rusakkan. Tenang saja tuanku, kita garap si Ratu Pelangi itu. Aku setuju sekali, rasanya pun sudah tak sabar. Biar dia cicipi golok langitku. Penjara awan-awan. Ini adalah penjara di mana pintu-pintunya terbuat dari besi gaib. Terjaga oleh satu pengawal istimewa di setiap 10 langkahnya. Membayangkannya saja, mustahil sang tahanan mampu kabur. Terdiri dari 5 lantai, di lantai dasarlah ditawan musuh kaliber atas. Adalah seorang tahanan yang lain daripada yang lain. Ke sel inilah Zov dan Ayu Pualam Wungu masuk. Busuk sekali bau di sini. Kalau aku lebih suka memilih mati daripada ditahan di sini. Seorang pengawal meletakkan tubuh kaku si penyeludup di sisinya. Tengok olehmu, putrimu pun telah menemui ajalnya. Gesit seperti elang kakek ini bangun terjaga. Wah, anakku sayang. Loh, apa ini kebetulan? Kebetulan gadis itu putrinya. Kematian adalah imbalan yang setimpal untuk putrimu.
Ia lancang menyeludup mengacu pestaku. Tawa sang kakek meledak tak karuan. Kalian pikir aku percaya ini putriku? Tolol, lancang kau menertawai Paduka. Namun para sihir penjaga itu dipaksa kecewa. Sebab hawa pelindung Pangkon Bewana sungguh ampuh. Mereka seperti tersengat listrik. Pantaskah kalian anak muda mengeroyok orang tua? Hihihi, tak sua dia beberapa bulan saja, kok sudah makin sakti saja. Rajin berlatihkah dia? Heh, Pualam sayang, belum coba teknik merayuku. Apa perlu itu? Kunyuk tengkorak ngawur. Bukan main panasnya Zof mendengar Pualam di mesrai begitu. Istana Kekelaman Masa, cerita kuntum memanaskan hati ratunya. Keserakahannya tak pernah punah. Memang bocah ini memiliki nilai tinggi kelahiran. Jangan diapa-apakan. Loh, kalau anak itu dicegah jadi insan suci, bukankah dinasti sang akan hancur? Kita tak perlu susah payah. Ratu, bila kita bisa menawannya hidup-hidup, kita tukarkan dengan Paduka Pangkon Bewana, bukan? Tapi anak itu erat kaitannya dengan keberlangsungan dinasti Sang. Gampang, sebenarnya kita ringkus saja hidup-hidup. Sebelum diserahkan pada Zof, kita beri dia makanan serangga. Aku berani menjamin usianya takkan lebih dari 15 tahun. Artinya dia tak bakal jadi insan suci. Zof bakal mati saking dongkolnya. Hahaha, hahaha, jenius, jenius. Segera undang Panglima Sinambar dan Sinengat menghadapku. Segera Ratu, Kuntum, kau terlalu lelah, istirahatlah. Kau sudah ditunggu oleh Kesturi Mekar di taman. Ajak dia bermain. Terima kasih Ratu. Belum selesai Kuntum berujar, sesosok bayangan mungil mendekapnya. Hi, sebulan lebih aku menunggumu. Sungguh menyebalkan kau. Aduh, sakit sekali Gusti Cilik. Gadis belia usia 14 tahun ini, sepadan kelincahan dan kebandelannya. Gusti Cilik, badanku bau dan kotor, mau mandi dulu. Perempuan dewasa kok tidak memelihara kebersihan badan. Jorok kau. Mereka berlari hingga keluar istana. Sana, pergi mandi dulu. Kalau tak cari alasan mandi, wah bisa gawat rambutku. Lihatlah, ada dua kelabat bayangan. Rupanya inilah Sinengat dan Sinambar itu. Hihihi, Sinengat mari main-main dulu. Nanti saja ya Cilik ayu. Kalau sekarang aku bisa dimarahi ibumu. Takutnya, paling-paling ibu juga menuruti kata-kataku kok. Terlambat sedikit tak apa-apa. Gusti Kesturi Mekar, memang mereka ada tugas penting. Siapa sih minta nasihatmu? Ampun Gusti, kuhukum kau mengangguk sampai 1000 kali. Awas kalau kurang dari 1000 kali ya. Tak ada hari tanpa kepatuhan baginya. Alangkah sulit melunakkan hatinya. Begitu belia, tapi Ratu terlalu memanjakannya. Dengar, kalian pergi sekarang ke Benteng Barat, Istana Cahaya Barat. Temukan dan bawa kemari putra kecilnya. Raja Wali, jangan pulang dengan tangan hampa. Paham, Ratu? Belum pernah kita bermusuhan dengan Benteng Barat. Mengapa harus kita mulai? Segera Panglima Penasihat membeberkan masalahnya. Pernahkah terlintas dalam pikiranmu bahwa Benteng Barat pun bertaburan ahli kungfu kelas atas? Panglima seperti kita, tak boleh gentar oleh kekuatan yang cuma seujung jari. Besar bicaramu Sinengat, apa jasamu dalam peperangan selama masa mengabdimu? 10 tahun Sinambar, 10 tahun yang silam, aku merasakan kegetirannya. Masa di mana kau pun tak berdaya menyelamatkan sang Pangkon Bewana. Layaknya air dan minyak, itulah mereka. Sombong, waktu itu kau masih keroco. Cuma karena kelicinan lidahmu saja, kau sekarang menjabat Panglima. Maksudmu, jabatanku lebih tinggi darimu. Kunyuk, memang sudah waktunya kita menguji mana yang lebih handal di antara kita. Tak perlu membentak-bentak, aku tidak tuli, kau memang perlu dihajar. Maka bergemalah geledek dan halilintar di antara keduanya. Keadaan jadi kacau, mereka yang tak seberapa kuat jadi berjatuhan. Panglima Sinengat tahu kawannya ini bersungguh-sungguh. Reaksi Sinengat menyadarkannya dari keangkuhannya. Tak pernah kupikirkan bahwa Sinengat mampu mengimbangi Sinambar. Ratu, mohon hentikan ini. Mereka akan lelah sebelum menang.
Kalian berhenti pada hitungan ketiga, atau nya dari kerajaanku. Ketika keduanya berhenti, lantai istana telah retak. Ratu, dia telah melanggar aturan main. Mohon petunjuk, Ratu. Dalam suasana tempur, aku tak sudi ada di bawah perintahnya. Sungguh, kita sulit bersatu. Untuk menentukan siapa di atas siapa, kita harus berlomba menangkap dan membawa Raja Wali pulang kemari. Sanggup, kenapa masih bertanya? Rencana mereka jelas memecahkan kekuatan kita. Mohon pertimbangkan Ratu, tapi kalau digabungkan payah juga. Yang jelas, yang kalah harus tunduk pada yang menang. Tak ada cara lain. Kalian boleh memilih anak buah masing-masing lalu berangkat besok. Aku mau tahu siapa duluan tiba di sini. Ya Ratu, yang tak puas hati adalah Panglima Sinambar. Tatapan Ratu dan Panglima Sinambar beradu. Tak mungkin bagi pihak lain untuk memahaminya. Lalu Sinengat menebarkan senyum mautnya pada dia yang duduk di sampingnya. Senyum yang menawarkan kematian secepatnya. Terima kasih Ratu atas pembelaanmu. Kau ini kan orang kepercayaanku. Jelas aku lebih memihakmu. Kalau kau menang, akan aku angkat kau jadi Panglima besar. Tapi, kau yakin akan menang Sinengat? Ya, asalkan Ratu mau memilihkan anak buah yang amat tangguh buatku. Bagus Ratu, ia Panglima yang terkenal jempolannya. Dengar, aku pun akan menyeludupkan mata-mataku dalam pasukan Sinambar, supaya kau tahu siasat perangnya. Bagaimana, kalau begitu bolehkah aku berharap pasti menang? Tapi andai kata Raja Wali bisa ditukar dengan raja kita sendiri, bagaimana? Ya, usul penasehat memang tak bisa kutolak di depan orang banyak. Tapi sesungguhnya aku sendiri sudah tak berniat menemui raja lagi. Kalau Raja Wali jatuh ke tanganmu, kau tahu kan apa yang harus kau perbuat. Aku maklumi sepenuhnya perintahmu. Aku tahu Ratu juga menginginkan anak itu. Kau pantas jadi penebak. Persekongkolan antara Ratu Pelangi Sutera dengan Panglima Sinengat adalah persekongkolan ambisi masing-masing. Kuil Lentera Barat. Menurut surat Raja Zof, Raja Wali masih hidup. Baru saja Jenggala beristirahat, ia sudah menerima surat teguran. Sungguh ajaib, kita diperintahkan mengadakan pengawalan ketat dalam membawa Raja Wali ke Istana Zouta. Dulu ingin menghabisi, sekarang disuruh menjaganya. Kita patuhi saja, sebab pasti ia mempunyai maksud tertentu. Cepat selidiki di mana keberadaan Raja Wali. Gunung Harta terpendam. Meditasi penyembuhan Raja Wali sudah berlangsung 48 hari. Inilah hari terakhirnya. Energi yang terhimpun selama 30 tahun, kini telah terkuras habis. Akhirnya berhasil juga, Paman. Rasa gatal-gatal itu sudah sirna. Kini tubuhku terasa teramat segar. Ya, dan aku nyaris kehilangan hidupku. Bolehkah aku berdiri berolahraga? Rasa-rasanya tak berbahaya. Raja Wali merasa tegang pada mulanya. Oleh teratai Dewi Abadi dan air gua bergayut, Raja Wali tumbuh menjadi remaja seusia 14 tahun. Tak puas-puasnya alis singit memandangi pasiennya. Sudah segalanya ku berikan padamu anakku. Sudah semuanya, terima kasih Paman. Aku sudah hafal seluruhnya, bahkan pengendalian energinya. Rasanya tubuhku ini syarat dengan tenaga dalam segar oleh sirkulasi darah yang lancar. Hore berhasil, aku berhasil. Dengar bocah, semua ini tersedia dengan indahnya oleh Sang Maha Rencana yang indah. Bersyukurlah pada Dia, harus kau nyatakan terima kasihmu dengan menyebarkan kesejahteraan pada orang banyak. Keduanya mempersembahkan terima kasih dengan membungkuk 108 kali. Paman mau mengujiku. Iya, mulai dengan ringan tubuh dulu. Raja Wali melakukan meditasi 3 sirkulasi. Begitu menghentakkan kakinya, ia merasakan tubuhnya seringan bulu. Hahaha, menyenangkan sekali. Ia tampak seperti seekor bangau menari. Setelah terbaring sebulan lebih, ia puaskan kehausannya dengan terbang tanpa henti. Hati-hati nak, kau belum sempurna menguasainya. Raja Wali menengok ke bawah, dan sadar ia jauh di atas. Konsentrasinya pecah jadinya. Akhirnya harus dikasihani. Alis singit berusaha menolongnya. Waduh, kalau sampai tulangnya retak, sia-sia semuanya. Alis singit terus mengejar Raja Wali di air. Air danaunya keruh. Bagaimana ya, nasibnya?
Setelah di air jernih, ia melihat sebuah lubang menganga. Loh, mana lagi dia? Ah, masakan tubuhnya tersedot ke sana. Ya, Yang Maha Pengatur, mohon perhitungan masa terbuangku yang 30 tahun itu. Dan meditasiku yang 48 hari itu. Mohon, bisakah alis singit menemukan Raja Wali? Bagaimana dengan rombongan Jenggala dan juga para Panglima Ratu Pelangi Sutera? Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.